Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Hal apa yang saya lakukan hari ini yang benar-benar sesuai dengan nilai saya? Dua pertanyaan kecil ini, kalau dijawab dengan jujur, bisa pelan-pelan membuka arah baru dalam cara berpikirmu. Karena seperti yang pernah dikatakan Viktor Frankl, manusia bukan cuma makhluk yang mencari kenyamanan. Kita makhluk yang mencari makna. Dan makna itu hanya muncul kalau kita berani bertanya dan menjawab. Tentu ada resiko, ada ketakutan. Bisa jadi kamu mulai mempertanyakan pekerjaanmu, hubunganmu, bahkan hidup yang sudah kamu bangun selama bertahun-tahun. Tapi itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu mulai sadar. Dan kesadaran bukan akhir, itu awal. Awal dari hidup yang lebih sejati. Bukan sempurna, tapi jujur. Mungkin sekarang belum banyak yang bisa kamu ubah. Tapi bertanya saja, secara konsisten, setiap hari, sudah cukup untuk perlahan mengubah arah. Jadi, apa pertanyaan paling jujur yang selama ini kamu hindari? Dan apa yang kamu pikirkan sekarang? Ketika kamu tahu, jawabannya mungkin sudah kamu tahu sejak lama. Poin keempat, lihat pendapat orang apa adanya. Kadang, tanpa sadar, kita menjadikan opini orang lain seperti cermin. Kita berdiri di depannya, menengok kiri, menengok kanan, menyesuaikan pakaian, mengubah sikap, bahkan mencoba menjadi versi lain dari diri sendiri, demi memastikan bahwa cermin itu menampilkan sesuatu yang bisa diterima. Tapi bagaimana jika cermin itu retak? Atau bahkan tidak memantulkan bayangan kita, tapi justru bayangan dari luka mereka sendiri? Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Termasuk satu hal ini, bagaimana orang lain menilai kita. Tapi di poin ini, kita akan melangkah lebih jauh. Bukan sekadar berhenti memikirkan opini orang, tapi mulai melihat opini itu apa adanya. Bukan sebagai kebenaran, melainkan sebagai pantulan. Karena sebenarnya, banyak pendapat orang itu bukan tentang kita, tapi tentang mereka. Tentang ketakutan mereka. Tentang standar yang mereka terima mentah-mentah. Tentang rasa tidak aman yang belum selesai dalam diri mereka sendiri. Dan sayangnya, kita hidup dalam lingkungan sosial yang cepat menilai. Penampilan bisa jadi lebih penting dari karakter. Cara bicara bisa lebih menentukan daripada isi hati. Dan kamu bisa saja dinilai hanya karena tidak ikut tertawa dalam obrolan yang tidak kamu nikmati. Efek halo, konfirmasi bias, stereotip, semua itu nyata. Masyarakat kita tidak luput dari itu. Bahkan riset psikologi sosial membuktikan bahwa seseorang bisa dianggap lebih cerdas hanya karena tampilannya rapi dan tenang. Padahal belum tentu dia lebih paham dari kamu. Tapi kenapa tetap terasa menyakitkan ketika dinilai salah? Karena manusia secara alami ingin diterima. Dan ketika kamu ditolak karena sesuatu yang bahkan tidak kamu lakukan, itu menyentuh sisi paling rentan dalam diri kamu, harga diri. Tapi dari sinilah kekuatan sebenarnya bisa muncul. Bayangkan ini, kamu duduk sendiri dalam perjalanan pulang. Kata-kata orang lain masih terngiang tentang caramu berpikir, caramu berjalan, caramu bersikap. Tapi tiba-tiba kamu sadar. Tunggu, mereka tidak benar-benar mengenalku. Dan kamu mulai bertanya, apa mungkin penilaian itu datang dari kebingungan mereka sendiri? Di momen itu, kamu tidak butuh membalas, tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Cukup mengamati, lalu memilih diam. Karena seperti yang diajarkan stoikisme, kita tidak harus menjawab semua penilaian. Kita hanya perlu hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Tentu kita tidak bisa mengabaikan semua kritik. Beberapa mungkin ada benarnya, tapi bedakan antara kritik yang membangun dan komentar yang cuma bayangan dari bias orang lain. Kritik yang jujur biasanya datang dari orang yang mengenalmu, mencintaimu, dan ingin kamu berkembang. Komentar yang menyakitkan sering datang dari orang yang bahkan tidak tahu perjuanganmu selama ini. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, latih kepekaanmu.
Ketika seseorang memberi opini, tanyakan dalam hati, apakah ini tentang aku atau tentang mereka? Kedua, jangan buru-buru menanggapi. Opini bisa berubah. Bahkan hari ini kamu dicemooh, besok bisa saja mereka memujimu. Jangan letakkan harga dirimu di atas sesuatu yang sedinamis itu. Dan terakhir, jangan lupa, pendapat orang adalah refleksi, bukan definisi. Hidupmu bukan ditulis oleh komentar, tapi oleh tindakan nyata. Lihat pendapat orang apa adanya, dan kamu akan mulai membebaskan dirimu dari kebutuhan untuk selalu disetujui. Poin kelima, jangan kejar rasa hormat, dapatkanlah. Pernah nggak kamu merasa seperti sedang tampil di atas panggung, berusaha menjadi pribadi yang ideal di mata semua orang, berharap dapat tepuk tangan atau paling tidak dianggap pantas untuk dihormati? Masalahnya, rasa hormat yang dikejar seringkali seperti bayangan. Semakin kamu kejar, semakin menjauh. Dan bahkan saat kamu berhasil menangkapnya, ia terasa kosong. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang menganggap pengakuan sosial sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan. Tapi ketika kamu menggantungkan rasa hormat dari luar, kamu memberi kekuasaan pada orang lain untuk menentukan nilai dirimu. Di poin ini, kita mulai membalik pertanyaannya. Bagaimana jika rasa hormat tidak perlu dikejar? Bagaimana kalau ia justru datang ketika kamu berhenti memintanya? Rasa hormat sejati bukan soal membentuk citra yang disukai banyak orang, tapi soal membangun kejelasan karakter. Ia lahir dari tindakan, bukan pencitraan. Dari integritas, bukan jabatan. Dari kesetiaan pada nilai, bukan dari jumlah pengikut atau sanjungan. Bayangkan kamu berjalan ke dalam ruangan, dan semua orang tahu siapa kamu. Bukan karena kamu pernah tampil spektakuler, tapi karena kamu selalu konsisten, apa adanya, dan tidak berubah arah hanya karena sedang disorot atau tidak. Itu yang dimaksud stoikisme sebagai jalan kehormatan. Epictetus pernah menekankan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kontrol sepenuhnya adalah karakter kita sendiri. Dan karakter yang stabil adalah magnet alami bagi rasa hormat. Masalahnya, banyak orang merasa mereka harus membuktikan dulu bahwa mereka pantas dihargai. Mereka mengorbankan waktu, prinsip, bahkan identitas demi bisa dianggap berarti. Padahal yang sejatinya membuktikan nilai kita bukanlah reputasi, tapi tindakan kecil yang diulang terus dengan sadar dan jujur. Kita hidup di tengah masyarakat yang masih memuja simbol, gelar, gaya bicara, kendaraan, atau status pekerjaan. Tapi rasa hormat yang lahir dari simbol seperti ini rapuh. Begitu simbol itu hilang, rasa hormatnya pun ikut lenyap. Sebaliknya, lihat orang-orang yang dihormati karena konsistensinya. Bukan karena mereka teriak minta dipuji, tapi karena mereka tenang, tahu siapa diri mereka, dan bertindak sesuai nilai